Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang kulas kali ini berjudul Udaya, dibintangi oleh Thalapathy Vijay dan Simran, garapan sutradara Alagam Perumal yang dirilis pada tahun 2004. Film ini mengisahkan tentang terjebaknya Vijay sebagai aktivis sosial hingga membuatnya menanggung beban atas kesalahan yang tidak ia perbuat. Seperti apakah kisah peliknya? Yuk langsung aja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Tersebutlah seorang pemuda bernama Udaya Kumaran di sebuah desa terpencil bernama Nagarkovil. Udaya adalah sosok pemuda penyayang. Ia tinggal bersama ayah, kakak perempuannya yang sebentar lagi menikah, serta adik perempuannya yang begitu ia sayang. Ibunya sudah lama meninggal. Udaya adalah seorang mahasiswa yang melakukan penelitian tentang fisika subatomik. Chemical reaction, control nuclear explosion க்கு ஒரு ட்ரையல் போடுதுன்னா இத வச்சிட்டு என்னமோ இந்தியாவுக்கு என்ன. Pagi itu dosen kampusnya menyampaikan bahwa Udaya ditawari posisi untuk melanjutkan penelitiannya di Universitas Princeton, Amerika, karena makalah penelitiannya yang inovatif. Namun, dengan tegas Udaya menolak tawaran tersebut dengan alasan hidup matinya hanya untuk negaranya tercinta. Ia tak ingin kemana-mana. Karena itulah sang dosen memberikan Udaya kesempatan untuk membuktikan kata-katanya. Sehubungan dengan salah satu dosen sedang cuti melahirkan, maka untuk sementara Udaya diperbantukan sebagai dosen pengganti di kampusnya. Mr. Uday Kumar, nama college ode old student. அணு இயற்பியலின் தந்தை யாருன்னு உங்க எல்லாருக்கும். Singkat cerita, Udaya jatuh hati kepada Vasanti, mahasiswinya. Kedekatan mereka diperkuat setelah sempat terjadi keributan di kampus dan Udaya berhasil menyelesaikan masalah itu. Sorry macam. Sorry. Vasanti pun jatuh hati pada sosok heroik Udaya. Seakan gayung bersambut, keduanya menjalin kedekatan tanpa Udaya tahu dan tanpa Vasanti memberitahu bahwa Vasanti telah bertunangan. Namun hal itu tak berlangsung lama hingga akhirnya siang itu saat Vasanti menghadiri pesta pernikahan kakak Udaya, tunangan dan bibinya menjemputnya. Vasantiக்கும் எனக்கும் நடக்கிற எஜுகேஷனல் டூர் போறேன்னு வீட்ல போய் சொல்லிட்டு வந்துட்டா. இப்படி Betapa sakit hati Udaya. Merasa ditipu oleh Vasanti, ia pun memutuskan pergi ke Chennai untuk menghindari gadis itu. Di Chennai, Udaya mendapat teman seorang muslim bernama Basir. Atas bantuan Basir, Udaya pun mendapat pekerjaan sebagai reporter di Chennai dan sementara tinggal di semacam mes atau rumah kos bersama Basir. Di sana Basir melarang Udaya untuk tidak bergaul dengan 3 serangkai yaitu Vanji, Sesa, dan Jivan karena mereka berbahaya. Mereka disebut sebagai pembunuh. Untuk sementara, Udaya mendengarkan arahan Basir. Bekerja sebagai reporter ternyata tidak semudah yang Udaya bayangkan. Banyak kabar yang diberitakan hanya untuk mengundang sensasional dan bahkan tidak sesuai fakta. Udaya memprotes hal itu kepada atasannya, bahkan ia bertekad mengundurkan diri. Akan tetapi Basir membujuknya supaya Udaya tetap mau bekerja meskipun sesuai dengan prinsipnya, tidak memberitahukan hal bohong. Alhasil Udaya pun luluh dengan bujukan Basir. Siang itu, tiba-tiba saja Vasanti menghubungi Udaya, mengundangnya menghadiri acara pesta pernikahannya. Awalnya Udaya menolak. Namun setelah Basir dan istrinya menasihati, akhirnya Udaya pun mau menghadiri pesta pernikahan Vasanti. Namun malang tak dapat ditolak. Di hari Vasanti hendak melangsungkan pernikahannya, sang calon suami mengalami kecelakaan. Suatu malam, Basir dan Udaya mendatangi sebuah rumah sakit hendak menyelidiki kasus pencurian bahan kimia yang dicurigai dijadikan barang haram.
Dengan bantuan 3 serangkai, Udaya dan Basir pun menerbitkan surat kabar yang menguak bisnis curang rumah sakit tersebut, di mana ternyata didalangi oleh seorang taipan bisnis bernama Niranjan. Berita pun dengan cepat menyebar, dan sebab itulah anak buah Niranjan mengirim hadiah pada Basir. Yang malangnya, hadiah itu adalah bom yang menewaskan Basir. Niranjan. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Basir memberitahu Udaya bahwa Niranjanlah yang ada di balik semua ini. Udaya mengumpulkan pers untuk menuntut keadilan atas kematian Basir, namun pers berhasil dibubarkan oleh Niranjan. Bahkan Niranjan mengirim antek-anteknya untuk menghabisi Udaya. Sempat terjadi baku hantam di antara mereka sampai Udaya kewalahan menghadapi sendirian. Beruntung 3 serangkai datang menolongnya, hingga akhirnya Udaya yang ingin membalas dendam atas kematian sahabatnya, dikenalkan oleh 3 serangkai kepada bos mereka, Dananjay Viran, yang menurut 3 serangkai mampu memberikan pelajaran kepada Niranjan. Udaya terkesan setelah bertemu Viran yang sosoknya tampak sederhana dan bersahaja. Viran adalah seorang pejuang perang salib atau aktivis sosial dan mengajak Udaya bergabung dengannya. Tak lama berselang, takdir membawa Vasanti menemui Udaya dan keduanya kembali merajut kasih yang sempat terhalang. Udaya! Pagi itu tiba-tiba Udaya mendapat berita bahwa Viran masuk rumah sakit. 3 serangkai juga menceritakan hal memilukan tentang ledakan tambang yang menewaskan 4 buruh yang bekerja di tambang milik Viran. Udaya yang bersimpati pada Viran yang dihormatinya dan para buruh tambang akhirnya bersedia membantu membangun instrumen untuk memecahkan lempengan granit yang selama ini dilakukan secara manual. Untuk memudahkan pekerjaan tersebut, Udaya pun membuat bom hasil dari penelitiannya. Secara, Udaya memang ahli fisika. Setelah jadi, bom itu pun diberikannya kepada Viran untuk membantu tujuan mereka dalam mendukung kegiatan para buruh. Namun, Viran menggunakan bom itu di kereta tanpa sepengetahuan Udaya dan menewaskan banyak orang tak bersalah serta menjebak Udaya atas ledakan bom tersebut. Alhasil Udaya pun ditangkap atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Bahkan, Vasanti sempat menemui Viran yang pura-pura sakit. Ia memohon supaya Viran membantu membebaskan Udaya. Namun bajingan tetaplah bajingan. Vasanti menyewa seorang pengacara tapi sia-sia. Bahkan saking kepikirannya, ayah Udaya meninggal dunia. Udaya berkesempatan menghadiri upacara terakhir sang ayah, tapi ia tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Vasanti menemui Udaya dan membeberkan bahwa selama ini Udaya diperalat dan dijebak oleh Dananjay Viran. Dalam perjalanan kembali, kendaraan polisi mengalami kecelakaan hingga terjebak dalam genangan air dan Udaya mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Ia langsung mendatangi kediaman Viran dan mendapati bahwa ternyata selama ini Viran bersekutu dengan Niranjan. Bahkan Niranjan membayar Viran untuk melakukan kekacauan lagi di antara para anak sekolah. Esoknya di hari yang telah ditetapkan Niranjan, Udaya berupaya menggagalkan aksi Viran membakar bus sekolah. Dan meskipun sempat terjadi perkelahian sengit antara Udaya dan anak buah Viran, alhasil Udaya berhasil menyelamatkan anak-anak sekolah dari kebakaran dan ledakan. Bahkan Udaya menghadapi Viran yang mencoba menembak Udaya. Perkelahian sengit pun kembali terjadi di mana Viran dilemparkan ke dalam kobaran api yang ia buat sendiri oleh Udaya. Polisi tiba dan kembali menangkap Udaya untuk diadili, namun banyak yang membelanya. Akhirnya pengadilan pun membebaskan Udaya dan film pun selesai.